Guys, Presiden Prabowo Subianto tidak boleh menganggap ini sepele. Aceh sudah minta referendum untuk merdeka. Pernyataan itu keluar dari Panwal, Gubernur Aceh, yang sebelumnya adalah Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Sudah disuarakan juga oleh sebagian wakil rakyat dari Aceh. Mau ikuti jejak Timor Leste. Begitu katanya. Tapi guys, sejarah Timor Leste berbeda dengan Aceh. Timor Leste itu gabung belakangan dengan Indonesia. Tapi sebagian warganya terus berjuang, tidak puas, kecewa dengan Indonesia. Saat Presiden Habibie minta referendum, diiakan dan kemudian sekarang jadi negara sendiri. Aceh berjuang untuk Indonesia merdeka, berkontribusi mempertahankan atau mendirikan NKRI. Tapi kenapa sekarang mau minta merdeka? Apakah hanya emosional atau serius? Ini pertanyaan harus dijawab belakangan. Tapi mari kita anggap ini sebagai sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Pertama, tidak bisa dipungkiri, ini bagian dari ekspresi kekecewaan pemerintah dan masyarakat Aceh akibat perlakuan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang begitu arogan. Aceh terkena bencana banjir buatan manusia. Juga dua provinsi lainnya, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Itu buatan manusia. Korbannya luar biasa. Tetapi Jakarta tidak mau menetapkan itu sebagai bencana nasional. Yang nggak bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Nggak mungkin faktanya di lapangan seperti itu. Tapi yang lebih menyakitkan bagi pemerintah dan masyarakat Aceh, di saat mereka, saudara-saudara dari sana, membutuhkan gerakan pemulihan yang cepat dengan bantuan kemanusiaan dari manapun, kok pemerintah Indonesia menolak bantuan dari masyarakat internasional? Ada apa ini? Kan aneh. Ini kan arogan. Orang mau dibantu secara kemanusiaan oleh siapapun, kan boleh. Kenapa ditolak? Jadi pantas mereka kecewa sekarang. Gitu ya. Nah, yang kedua, Aceh ini punya sejarah gerakan Aceh, untuk merdeka. 25 Desember tahun Karena kecewa 2025, sejumlah masa menggelar pawai di jalan kebijakan raya atau sambil model membawa bendera pengelolaan GAM Indonesia dan yang meneriakkan tidak seruan memberikan merdeka. kesejahteraan Aksi yang ini berarti bagi masyarakat diduga Aceh. dipicu oleh Padahal kekecewaan terhadap daerah penanganan itu, kawasan bencana itu yang dinilai memiliki mencerminkan sumber daya ketidakpedulian yang pemerintah menjanjikan pusat. untuk Hingga dikelola kini sendiri belum ada dan pernyataan. menjadikan rakyatnya sejahtera. Apalagi punya khas Serambi Mekah. Nah, gerakan itu kan disetop dulu oleh Pak SBY dan Pak JK. Tapi sekarang mulai kembali akibat kekecewaan tadi. Dan ingat, ada dasar hukum universal, Declaration of Human Rights dan keputusan-keputusan internasional lainnya, menjamin untuk menentukan nasib sendiri yang disebut self-determination right. Ya wajar dong kalau mereka tidak puas dengan Indonesia, tidak bangga dengan Indonesia, tidak sejahtera Indonesia, diabaikan oleh pemerintah Indonesia, lalu mereka menentukan nasib sendiri. Dan itu sah-sah saja. Lihat aja misalnya, Kosovo bisa dari Serbia, Montenegro bisa dari Serbia, negara-negara kecil itu, tapi diakui. Mungkin juga nanti Papua, barangkali itu akan bergerak lagi. Kalau perlakuan Jakarta yang hanya kebijakan-kebijakannya itu memberi keuntungan pada
para oligarki, memperkaya mereka, sementara hak-hak rakyat diabaikan untuk sejahtera. Yang kaya kan hanya kelompok oligarki dan para pejabat yang beri lisensi untuk mereka. Begitu kan? Jujur saja. Jadi sumber daya alam di Aceh dikuras, di Sumatera dikuras, di Sulawesi dikuras, di Papua dikuras, di Maluku dikuras dan sebagainya, di Kalimantan dan sebagainya. Rakyatnya tidak punya sejahtera. Yang sejahtera hanya para pengusaha yang mengurusnya itu bekerja sama dengan para pejabat yang berikan lisensi pada mereka. Gitu kan? Jadi untuk apa berindonesia kalau kemudian mereka tidak bangga, justru mereka disengsarakan. Begitu arogannya pemerintah. Maka ya saya khawatir, saya tidak mau seperti ini sebetulnya. Tapi kalau dibiarkan terus, semangat di Aceh, pernyataan pemualim di Aceh, belum tentu tidak berimbas pada Kalimantan, Papua, Sulawesi dan sebagainya. Jika kebijakan pengolahan daerah, pemerintahan, sumber daya alam masih seperti sekarang.